Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Tikasari dari kelas R7D, mata kuliah Menulis Ilmiah, dosen pengampu Bapak Irwan Siagian MPD, Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan materi bagian C, yaitu teknik pengembangan paragraf. Menurut Goris Keraf, paragraf sama dengan alinea, yakni kesatuan pikiran dari beberapa kalimat yang bertalian untuk membentuk sebuah gagasan. Pada tahun 1980, halaman 25. Menurut Iyo Mulyono, pada tahun 2011, halaman 66, ada 8 teknik pengembangan paragraf. 1. Teknik pemberian alasan adalah paragraf yang ide-ide penjelasannya berupa alasan-alasan baik yang disertakan di bagian awal paragraf maupun di akhir paragraf. Paragraf ini biasanya disebut dengan paragraf alasan. 2. Teknik pemberian contoh merupakan teknik pengembangan paragraf dengan cara menyertakan beberapa contoh atau ilustrasi yang relevan terhadap pernyataan atau pendapat yang dikemukakan di awal atau di akhir paragraf. 3. Teknik pendefinisian paragraf dikembangkan dengan teknik pendefinisian disebut paragraf definisi. Paragraf tersebut merupakan pendefinisian atau pembatasan tentang sebuah kata, istilah, atau tentang hal lain. 4. Teknik mendeskripsikan adalah paragraf yang isinya proses, susun, dan atau penggambaran, seperti proses terjadinya bencana alam tanah longsor, proses kerja mesin pengiring padi, proses penulisan tugas akhir, atau susunan informasi tentang struktur candi, atau penggambaran tentang betapa meriahnya upacara pembukaan tentang Piala Dunia di Afrika Selatan. 5. Teknik perangkaian sebab akibat adalah paragraf ada juga yang disusun dengan rangkaian hubungan makna sebab dan makna akibat antar kalimat. 6. Teknik perbandingan atau analogi. Untuk memperkokoh gagasan atau memecahkan persoalan, kita biasa menggunakan teknik-teknik berbahasa atau berpikir dan bisa merujuk bentuk lain yang sejauh tertentu yang bersifat sejalan. 7. Teknik penguraian dikembangkan dengan teknik pengutaraan uraian atau pemilihan tentang objek yang dibicarakan. 8. Teknik pertanyaan pengembangan informasi. Dalam satuan paragraf, bisa diawali atau diakhiri dengan kalimat pertanyaan. Kebanyakan kalimat pertanyaan ini disimpan di bagian awal paragraf, baik dalam kalimat pertama atau kalimat berikutnya. Pengembangan paragraf dapat dibedakan berdasarkan teknik dan isi paragraf. 1. Berdasarkan teknik. 1. Secara alamiah. A. Urutan ruang. B. Urutan waktu. 2. Klimaks dan antiklimaks. 3. Umum ke khusus, khusus ke umum. 2. Berdasarkan isi. 1. Perbandingan dan pertentangan. 2. Analogi. 3. Contoh-contoh. 4. Sebab akibat. 5. Definisi luas. 6. Klasifikasi. Berdasarkan teknik. 1. Secara alamiah. Dalam hal ini, penulis sekedar menggunakan pola yang sudah ada pada objek atau kejadian yang dibicarakan. Susunan logis ini mengenal 2 macam urutan. A. Urutan ruang atau spesial, yang membaca dari satu titik ke titik berikutnya, yang berdekatan dalam sebuah ruang. Misalnya gambaran dari depan ke belakang, dari luar ke dalam, dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, dan sebagainya. B. Urutan waktu atau urutan kronologis, yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan, atau tindakan. 2. Klimaks dan antiklimaks. Paragraf dapat dikembangkan pula dari puncak-puncak peristiwa yang sifatnya kecil-kecil dan beranjak terus maju ke dalam puncak peristiwa yang paling besar atau paling optimal.
kemudian berhenti di puncak yang paling optimal tersebut. 3. Umum ke khusus, khusus ke umum. 1. Induktif. Menurut Santrok, pada tahun 2010, penalaran induktif adalah penalaran dari hal-hal spesifik ke umum. Menurut Surajio, tahun 2006 juga menyatakan bahwa penalaran induktif merupakan suatu bentuk penalaran yang menyimpulkan suatu proposisi umum dari sejumlah proposisi khusus. 2. Deduktif. Deduktif berasal dari bahasa Inggris, deduction, yang berarti penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan yang umum, menemukan yang khusus dari yang umum. Lawannya induktif. Menurut WJS Purwandarmita pada tahun 2006. Deduktif adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan secara deduktif. Biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogismus. Silogismus disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Menurut S. Surya Sumantri tahun 2005. Berdasarkan isi. 1. Perbandingan dan pertentangan. Untuk menambah kejelasan sebuah paparan, terkadang penulis berusaha membandingkan atau mempertentangkan. Dalam hal ini, penulis menunjukkan persamaan dan perbedaan antara dua hal tersebut. Contoh paragraf. Ratu Elizabeth tidak begitu tertarik dengan mode, tetapi selalu berusaha tampil di muka umum seperti apa yang diharapkan rakyatnya. Jika keluar kota, paling senang mengenakan pakaian yang praktis. Ia menyukai topi dan scarf. Lain halnya dengan Margaret Thatcher. Sejak menjadi pemimpin Partai Konservatif, ia melembutkan gaya berpakaian dan rambutnya. Ia membeli pakaian sekaligus 2 kali setahun. Ia lebih cenderung berbelanja di tempat yang lebih murah. Ia hanya memakai topi ke pernikahan, ke pemakaman, dan upacara resmi parlemen. 2. Analogi. Biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang sudah dikenal umum dengan yang tidak atau dikenal umum. Gunanya untuk menjelaskan hal yang kurang dikenal tersebut. Contoh paragraf. Perkembangan teknologi sungguh menakjubkan. Kehebatannya menandingi kesaktian para satria dan dewa dalam cerita wayang. Kereta-kereta tanpa kuda, tanpa sapi, dan tanpa kerbau. Jakarta-Surabaya telah dapat ditempuh dalam sehari. Deretan gerbong yang panjang penuh barang dan orang. Hanya ditarik dengan kekuatan air semata. Jaringan jalan kereta api telah membelah-belah pulau. Asap yang mewarnai tanah air dengan garis hitam semakin pudar untuk hilang ke dalam ketiadaan. Dunia rasanya tidak berjarak lagi. Telah dihilangkan dengan kawat. Kekuatan bukan lagi monopoli gajah dan badak, tetapi telah diganti dengan benda-benda kecil buatan manusia. 3. Contoh-contoh. Sebuah generalisasi yang terlalu umum sifatnya agar dapat memberikan penjelasan kepada pembaca. Terkadang memerlukan contoh yang konkret. Dalam hal ini, sumber pengalaman sangat efektif. 4. Sebab akibat. Hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab akibat. Dalam hal ini, sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas. Dapat juga sebaliknya, akibat sebagai pikiran utama, dan untuk memahami akibat ini, dikemukakan sejumlah penyebab sebagai perincian. 5. Definisi luas. Untuk memberikan batasan tentang sesuatu, kadang-kadang penulis terpaksa menguraikan dengan beberapa kalimat, bahkan beberapa alinea. Contoh paragraf. Pengajaran mengarang sebagai kegiatan terpadu. Biasanya ditunda sampai siswa agak mampu menggunakan bahasa lisan, seperti dalam pembelajaran membaca. Pada tahap awal, latihan mengarang itu biasanya digunakan untuk memperkuat kemampuan dasar seperti ejaan, punktuasi, kosakata, dan kalimat. Kemudian, kemampuan mengarang dijadikan pelajaran tersendiri, yakni pengajaran mengarang. Jadi, mengarang adalah suatu kemampuan yang kompleks yang menggabungkan sejumlah unsur kemampuan yang berlain-lainan. 6. Klasifikasi. Dalam pengembangan karangan, kadang-kadang kita mengelompokkan hal-hal yang mempunyai persamaan. Pengelompokan ini biasanya diperinci lagi lebih lanjut ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Contoh paragraf.
Dalam karang-mengarang atau tulis-menulis dituntut beberapa kemampuan, antara lain kemampuan yang berhubungan dengan kebahasaan dan kemampuan pengembangan atau penyajian. Yang termasuk kemampuan kebahasaan ialah kemampuan menerapkan ejaan, punktuasi, kosakata, diksi, dan kalimat. Sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan pengembangan ialah kemampuan menata paragraf, kemampuan membedakan pokok bahasan, subpokok bahasan, dan kemampuan membagi pokok bahasan dalam urutan yang sistematik. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.